Oke, halo semuanya. Mungkin di antara kalian ada yang saat ini posisinya itu lagi kerja sambil kuliah. Dan saya pun ngerasain banget gimana rasanya kerja sama kuliah. Pagi sampai sore kalian sibuk kerja dan malamnya kalian kuliah. Pertanyaannya adalah gimana sih caranya membagi waktu atau men-set prioritas antara kerjaan dan kampus. Yuk kita simak videonya sampai habis. Oke, halo semuanya. Mungkin kalian baru pertama kali lihat saya atau baru pertama kali mengunjungi channel ini. Perkenalkan, saya Sabit dan saya membahas hal-hal yang berkaitan dengan kampus, jurusan, universitas, ataupun hal-hal yang berkaitan sama anak muda lainnya. Jadi kalau misalnya kalian anak muda dan tertarik sama isu-isu kepemudaan, gak usah ragu untuk klik tombol subscribe di bawah. Nah, sesuai dengan judul yang udah kalian ketahui di video ini, saya akan ngasih sedikit tips dan juga trik gimana sih caranya membagi waktu dan juga men-set prioritas antara pekerjaan dan kuliah. Karena mungkin beberapa orang yang kerja sambil kuliah itu akan keteteran dan juga bingung gimana sih cara bagi waktunya atau gimana sih caranya memprioritaskan antara tugas kantor dan juga tugas kuliah. Nah, sekedar informasi aja, beberapa kampus yang menyelenggarakan kelas karyawan atau mungkin disebutnya sebagai blended learning, kalian akan merasakan yang namanya kerja sambil kuliah. Tapi yang jelas adalah kuliah ini gak akan mengganggu waktu jam kerja kalian. Beberapa kampus yang sudah mungkin teman-teman tahu, itu ada yang memiliki jadwal kuliahnya di hari weekend atau di hari Sabtu Minggu, atau ada juga yang after jam kerja, yaitu Senin juga sampai Jumat dan Sabtu Minggunya libur. Jadi mungkin bagi teman-teman yang punya jadwal itu bisa menyesuaikan, karena saya sendiri tahu beberapa kampus itu ada yang mengatur jadwalnya di hari Jumat, Sabtu, Minggu atau di hari-hari kerja setelah jam kerja gitu ya. Jadi setelah jam kerja habis biasanya start jam 7 malam sampai jam 9 atau jam 10 malam. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya mengatur waktu antara pekerjaan dan juga perkuliahan? Karena saya pun merasakan dimana saat ini saya kerja di Cikarang dan juga kuliah di BINUS, yang mana cukup menyita banyak waktu. Sekedar informasi, pekerjaan yang mungkin rutin dan juga umum adalah Senin sampai Jumat dan start dari jam 9 sampai jam 5 sore. Atau mungkin orang Jakarta menyebutnya 9 to 5. Nah, jam 9 sampai jam 5 ini adalah jam yang kita fokuskan untuk pekerjaan. Artinya kita tidak boleh atau kita jangan sampai mengerjakan tugas kuliah di jam kerja atau di kantor. Karena ini akan, yang pertama mungkin kalian akan ditegur juga karena kalian menggunakan jam kerja kalian malah untuk mengerjakan tugas kuliah kalian gitu. Dan mungkin ini akan menjadi catatan bagi orang-orang kantor bahwa kalian seharusnya menggunakan waktu ya sesuai dengan porsinya. Nah, kalau kalian adalah orang yang mungkin belum bisa mengatur waktu, ada beberapa tips dari beberapa orang yang sudah saya lihat channel YouTube-nya, saya baca bukunya, dan juga saya praktekkan sendiri, itu berhasil. Di antaranya adalah strategi dari Google Calendar yang mungkin kalian juga punya di HP, di laptop, dan kalian pakai sistem pengkotak-kotakan. Mengkotak-kotakan satu hari dibagi dari jam kalian bangun sampai jam kalian tidur. Kemudian kalian bisa set dari jam sekian sampai jam sekian digunakan untuk apa, dan dari jam sekian sampai jam sekian digunakan untuk apa. Karena kalau dari segi prioritas 24 jam itu mungkin kita bisa bagi ke dalam 3 kategori. 8 jam yang pertama adalah kerja, 8 jam yang kedua adalah istirahat, dan 8 jam ketiga inilah yang disebut dengan free time. Kalau misalnya kita sudah mengalokasikan 8 jam awal kita untuk bekerja, artinya kita masih punya 2 kali 8 jam lagi, atau sebutlah kita bekerja itu 10 jam gitu, karena 8 jam di kerja dan 2 jam di kantor, artinya kita masih punya 14 jam lagi. 14 jam lagi ini mungkin kita akan pakai
sebutlah 4 jam untuk tidur, karena mungkin beberapa orang yang kesulitan tidur, insomnia dan lain sebagainya. Artinya kalian masih punya spare waktu 10 jam. 10 jam ini nanti mungkin akan dipotong untuk makan, mandi, scroll dan lain sebagainya. Mungkin kita hanya memiliki spare waktu 5 jam yang free, dan di 5 jam inilah yang kalian bisa gunakan untuk set tugas kampus. Kalau misalnya kalian sudah tahu deadline dari tugas di setiap mata kuliahnya, kalian bisa atur waktu untuk pengerjaannya, dan juga kalian bisa set hari-hari apa kalian mengerjakan tugas di mata kuliah ini atau di mata kuliah yang lain. Kalian bisa tentukan sendiri waktunya. Untuk cara yang kedua ini agak sedikit unik, di mana kalian men-set pekerjaan tugas dari kampus itu menggunakan timer. Dan yang sebagai catatan, mungkin saya sendiri menggunakan jam digital elektronik yang berbentuk seperti ini. Mungkin kalian juga punya ya. Jadi ini jam plus speaker juga, dan ini bisa kita lihat gitu waktunya. Ini menunjukkan jam berapa, dan ini juga saya gunakan untuk pengerjaan soal-soal atau pengerjaan tugas kampus, yang mana saya bisa set tugas yang harus dikerjakan ini saya alokasikan waktu selama 2 jam gitu. Jadi saya bisa lihat jam ini sekarang jam 10:47 misalnya, dan saya alokasikan waktu 2 jam untuk mengerjakan tugas. Artinya jam 12.47 harus selesai gitu. Jadi, dan mungkin kalian bisa set waktu sendiri, karena beberapa orang yang kerja sambil kuliah akan terganggu juga jam tidurnya, termasuk saya sendiri gitu. Jadi yang pertama adalah kalian set waktu di Google Calendar dengan cara mengkotak-kotakan waktu, dan yang kedua adalah menggunakan strategi menggunakan timer atau waktu gitu. Jadi kalian misal punya waktu free yang tadi 5 jam, kalian 2 jamnya fokus untuk mengerjakan tugas. Kalian juga bisa menggunakan strategi yang lain, seperti contohnya pada saat weekend kalian jangan menggunakan weekend kalian untuk hangout terlebih dahulu, tapi memfokuskan untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Dan bagi beberapa orang, sebagai catatan mungkin, karena saya pun merasakan di mana weekend ini kadang digunakan untuk pengerjaan tugas-tugas kantor yang masih belum selesai atau pembuatan report dan lain sebagainya, kalian bisa alokasikan waktu di jam malam gitu, karena biasanya di waktu efektif di hari Sabtu dan Minggu adalah pada saat malam hari gitu. Dan kalian juga harus tahu kalian itu tipe orang yang efektif kerja dan belajarnya di waktu kapan. Apakah kalian morning person yang kalian itu masuk gitu semuanya menyerap pas pagi hari, atau justru di siang hari, sore hari, atau malam hari. Jadi kalian harus tahu kalian punya tipe gampang belajar dan gampang menyerap itu di jam berapa. Dari situlah kalian bisa men-setkan waktu. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang mungkin kerja sambil kuliah, ada beberapa tantangan tersendiri, dan nanti mungkin pada saat kalian lulus dan wisuda, ya tantangan itu perlahan-lahan akan hilang juga. Jadi kalau misalnya sekarang kalian pusing, kalian capek, nikmatin aja dulu, karena sebentar lagi akan ada waktunya. Begitu kalian lulus, kalian bisa menikmati waktu seperti biasa. Jadi sekarang masanya struggle dulu gitu. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.